Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan, dimanapun kita berada, kita bersyukur karena kasih Tuhan yang luar biasa menyertai kita, dan kemurahan Tuhan selalu mengikuti kita sampai saat ini. Kita bersama-sama ingat firman Tuhan di dalam Efesus pasal 2 ayat ke-10 dalam BIMK. Kita adalah ciptaan Allah dan melalui Kristus Yesus Allah membentuk kita supaya kita melakukan hal-hal yang baik yang sudah dipersiapkannya untuk kita. Mari kita responi firman Tuhan ini untuk hidup semakin berkenan di hadapan Tuhan dan melakukan pekerjaan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita awali ibadah kita dengan doa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, sebab kemurahan-Mu terus ada bagi kami, penyertaan-Mu dan kasih setiamu boleh melingkupi kami Tuhan. Dan saat ini adalah saat yang sungguh kami tunggu-tunggu, saat yang penuh dengan sukacita. Kami boleh bersama-sama bersekutu, menaikkan pujian, meninggikan nama-Mu, dan mendengarkan sabda-Mu dibagikan. Kami boleh mendengar kehendak-Mu bagi kami. Dan kami mohon pimpinan-Mu dari awal ibadah ini, dari awal sampai akhirnya, dan pernyataan tangan-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama naikkan pujian. Ku masuk ke ruang Maha Kudus. Kita masuk menyembah Tuhan. Masuk ke tanah Allah yang kudus. Tuhan kita. Ku sembah
sebab namamu kudus, sebab namamu kudus Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, saat inilah saat yang terindah kita berada dalam hadirat Tuhan. Dan mari bersama-sama mengingat firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8-9. Kalau kita berkata bahwa kita berdosa, kita tidak berdosa, kita menipu diri sendiri dan Allah tidak berada dalam hati kita. Tetapi kalau kita mengakui dosa-dosa kita kepada Allah, Ia akan menepati janjinya dan melakukan apa yang adil. Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan membersihkan kita dari segala perbuatan kita yang salah. Mari bersama-sama kita buka hati kita. Tuhan, aku orang yang berdosa, hanya kalau oleh anugerah-Mu saja. Mari bersama-sama naikkan pujian di depan mata Yesus sebagai pengantar doa kita. Kita sampaikan kepada Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami menyadari kehidupan kami. Di depan mata Yesus, ku buka kehidupanku dan isi hati yang keruh di depan mata Yesus, di depan mata Yesus. Ternyata kesalahanku dan ku bawa dosa-dosaku di depan mata Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Di depan mata Yesus, di depan mata Yesus, ku sadari pelanggaranku, ku tinggalkan hidup lamaku di depan mata Yesus, di depan mata Yesus, ku dapat kasih sayangnya, ku datang terima anugerah di depan mata Yesus. Bapa kami yang di surga, saat ini kami mengaku segenap kehidupan kami Tuhan, atas segala kesalahan-kesalahan yang kami perbuat. Kami terkadang jatuh Tuhan, dalam perkataan kami, dalam pikiran kami, dalam perbuatan kami, bahkan dalam keinginan kami itu berbuat baik, kami jatuh, kami kembali ke manusia lama. Tetapi sesuai janji firman-Mu, ketika kami mengaku dosa di depan-Mu Tuhan, Engkau memberikan sukacita-Mu, berikan pengampunan-Mu, berikan damai sejahtera-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, inilah ketetapan hati kami, mengiring Engkau senantiasa
hidup benar di hadapan Engkau Tuhan, dan semakin berkenan di hadapan-Mu. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian, kita naikkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Terpuji nama Tuhan, oleh karena kasih-Nya yang sungguh luar biasa, kita boleh diselamatkan, dan oleh karena darah-Nya kita ditebus dan memperoleh hidup yang kekal. Kita naikkan pujian, Dia sungguh baik, Dia sangat baik bagiku. Yesus Tuhan kami. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Yesus Tuhan kita, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Yesus Tuhan Allah kekuatanku, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, berkat kasih setiamu beserta kami selamanya. Sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus,
sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Sekali lagi. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Bersorak-sorai bagi Tuhan kita yang luar biasa. Terpuji namanya. Dan di dalam Dia ada pengharapan. Karena Dia sudah mati menebus dosa kita. Kita yang harusnya binasa boleh kesempatan hidup yang kekal bersama Tuhan. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar bersamamu Tuhan, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Terpuji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara kalian yang dikasihi Tuhan, kita mengingat bahwa kasih Tuhan yang sungguh luar biasa bagi kita, menebus kehidupan kita. Dan marilah kita memberikan segenap kehidupan kita untuk mengabdi kepada Tuhan. Kita merenungkan perbuatan Tuhan yang sungguh luar biasa ini. Terlalu besar kasih-Mu Tuhan atas kehidupan kami. Kami ingin menyenangkan-Mu saja Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar
tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Hidup yang Kau berikan bagiku, selamatkan dan pulihkanku lebih dari segalanya. Sungguh luar biasa kasih-Mu. Segenap kehidupan kami untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu padaku, lebih dari segala. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu, kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Selamat sore jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali bertemu lagi di dalam ibadah kita pada sore hari ini. Dan pada sore hari ini saya mengajak kita untuk bersama-sama memikirkan satu tema tentang ketaatan anak Allah. Ketaatan anak Allah. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus Tuhan. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadapan-Mu pada sore hari ini. Dan kami berdoa biarlah kiranya Allah Roh Kudus Tuhan bekerja di dalam hidup kami. Pada waktu firman Tuhan dibacakan, pada waktu firman Tuhan disampaikan, biarlah Roh Kudus Tuhan itu yang bekerja dengan leluasa, bekerja dengan bebas di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing ketika kami mendengarkan firman Tuhan ini. Dan tempat di mana kami berada, kehadiran Tuhan, kehadiran Roh Kudus boleh kami rasakan di sana juga. Sehingga hidup kami adalah kehidupan yang diubahkan oleh Roh Kudus Tuhan. Dan hidup kami juga disertai dengan Roh Kudus Tuhan. Dan hamba-Mu yang sederhana ini menyerahkan diri sepenuhnya ke dalam tangan.
supaya Engkau pakai menjadi alat di dalam tangan-Mu yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dasar Alkitab dari khotbah pada sore hari ini adalah dari Ibrani pasal 5 ayat 5 hingga ayat yang ke-10. Ibrani pasal 5 ayat 5 hingga ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam satu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya," menurut peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya Ia telah didengarkan. Dan sekalipun Ia adalah anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah Ia mencapai kesempurnaannya, Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan Ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Selamat dan berbahagia kita yang sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita seringkali menemukan orang-orang yang memiliki kekuasaan, orang yang memiliki jabatan, itu kadang suka tergoda, kadang-kadang gampang tergoda untuk kemudian minta diperlakukan dengan khusus. Bukan hanya kemudian minta diperlakukan dengan khusus, tetapi bahkan menolak, mengabaikan untuk kemudian mengikuti prosedur atau mengikuti aturan-aturan yang ada. Orang-orang yang memiliki kekuasaan dan jabatan sering kali tergoda untuk membypass, memotong prosedur dan aturan-aturan yang ada supaya kemauan dan kehendak mereka itu bisa terjadi dan terjalan. Misalnya saja diceritakan di berita bahwa pada bulan September, pada bulan September itu kita mengalami PPKM yang luar biasa pada waktu itu. Jadi tempat-tempat perdagangan itu ditutup, kemudian tempat-tempat wisata itu juga ditutup pada bulan September tahun lalu itu, termasuk di wilayah Malang ini. Nah, diceritakan dalam sebuah berita, dikatakan bahwa ada wali kota sebuah kota, jadi wali kota sebuah kota yang kemudian dengan rombongannya naik sepeda, goes begitu ya, naik sepeda dengan rombongannya itu kemudian masuk ke tempat wisata yang pada waktu itu sedang ditutup, yaitu tempat wisata pantai, daerah pantai pada waktu itu. Dan daerah wisata pantai pada waktu itu karena level PPKM level 3 ditutup, dan kemudian ada juga instruksi daripada bupati setempat untuk menutup tempat tersebut. Tetapi wali kota ini dengan rombongannya memaksa masuk. Bahkan meminta orang-orang yang menjaga pantai itu waktu itu untuk kemudian mengizinkan dia untuk masuk ke sana. Padahal dia wali kota. Nah, sehingga kemudian apa yang terjadi ini kemudian tentu saja menimbulkan komentar, menimbulkan respon dari orang-orang pada waktu itu. Termasuk juga dikatakan wakil ketua DPRD setempat. Nah, wakil ketua DPRD pada waktu itu kemudian mengatakan harusnya itu bisa memberi contoh pejabat seperti itu. Bahkan dia mengatakan cukup lucu, cukup ironis bahwa pejabat yang mestinya menegakkan aturan itu malah melanggarnya begitu. Dan dia merasa bahwa sebagai wakil ketua DPRD ini melukai hati daripada masyarakat. Kenapa melukai hati? Masyarakat itu sudah diperintahkan untuk mengikuti prokes,
untuk mengikuti aturan yang ada, nggak boleh ke mall, nggak boleh ke tempat-tempat wisata dan sebagainya. Masyarakat itu sudah mengikuti aturan, sekarang malah pemimpinnya mereka yang malah melanggar aturannya. Nah, bukankah itu sesuatu yang menyakitkan hati buat orang-orang yang ada? Kita sudah jaga diri baik-baik, mengikuti peraturan yang baik. Loh, ini pemimpin kami malah kemudian melanggarnya, minta diperlakukan dengan cara yang khusus. Nah, orang-orang yang berada di posisi penting, orang-orang yang ada di dalam jabatan, itu kadang-kadang memang tergoda untuk melanggar aturan-aturan itu, melanggar prosedur-prosedur yang ada, membypass, memotongnya. Karena merasa bahwa dia punya kekuasaan, dia punya kekhususan. Nah, hal ini tentu saja kita lihat sesuatu yang berbeda dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita membaca bagian ini, sikap ini yang membypass aturan, memotong aturan, mengabaikan, itu sikap yang berbeda dengan yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam bagian ini. Nah, di dalam bagian yang kita baca mulai dari ayat 5, sebenarnya mulai dari ayat 1 sampai 10 itu, kita menemukan di sini Tuhan Yesus digambarkan sebagai imam besar. Imam besar yang agung. Sebagai imam besar yang agung, dia kemudian mempersembahkan tubuhnya sendiri, dirinya sendiri sebagai korban yang sempurna di hadapan Tuhan, di hadapan ruang Maha Kudus, yaitu di mana di hadirat Allah itu sendiri. Kita sudah dengarkan di khotbah pada pagi hari, Yesus mengerjakan itu. Dan kemudian karena dia mengerjakan itu dengan sempurna, maka dia menghasilkan keselamatan yang sempurna untuk orang-orang yang percaya kepada dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, tetapi di dalam bagian ini kita menemukan bahwa Tuhan Yesus itu bukan hanya dikatakan sebagai imam besar yang agung, tetapi dia juga adalah anak Allah. Misalnya di dalam ayat 5 dikatakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Ayat 8 misalnya dikatakan, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat. Di dalam bagian-bagian ini Tuhan Yesus itu dikatakan sebagai anak Allah. Apa maksud daripada anak Allah di sini? Maksud daripada anak Allah di sini memiliki pengertian bahwa Tuhan Yesus itu memiliki natur, memiliki hakikat yang sama dengan Bapa. Bapa itu adalah Allah, Kristus adalah Allah itu sendiri. Nah, sebagai Allah, maka kemudian Tuhan Yesus itu memiliki kekuasaan. Tuhan Yesus itu memiliki kemuliaan. Tuhan Yesus itu juga memiliki pengetahuan yang sama seperti Bapa. Kalau Bapa itu maha ada, kalau Bapa itu maha kuasa, kalau Bapa itu juga penuh dengan kemuliaan, maka Tuhan Yesus Kristus pun itu adalah penuh dengan kekuasaan, penuh dengan kemuliaan. Dia juga maha hadir di mana-mana. Yesus Kristus sebagai anak, dia memiliki kemuliaan itu. Dia memiliki statusnya sebagai Allah itu sendiri. Nah, sebagai anak dia juga memiliki relasi yang intim, yang dekat dengan Bapa. Kita bicara tentang Allah Tritunggal di sini. Allah yang satu itu memiliki 3 pribadi. Di sini kita melihat bahwa anak dan Bapa itu menunjukkan relasi, bukan kemudian masalah melahirkan. Tapi di sini bicara tentang masalah relasi yang dekat sehingga sampai dikatakan sebagai Bapa dan anak. Menunjukkan relasi trinitarian, relasi antara pribadi-pribadi Allah Tritunggal yang begitu akrab, begitu dekatnya satu sama lain. Yang menunjukkan hakikat yang sama, relasi yang dekat sekali satu sama lain. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, dengan posisi seperti ini, Yesus sebagai anak Allah itu, dia memiliki kemuliaan, dia memiliki kekuasaan yang tertinggi, terutama atas alam semesta ini dan juga atas gereja Tuhan. Dia memiliki keutamaan, dia memiliki kekuasaan atas alam semesta dan gerejanya. Nah, tetapi di dalam bagian ini kita membaca bahwa Yesus itu juga dikatakan dia belajar taat dari apa yang telah dideritanya. Saudara,
bagian ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu dia berinkarnasi. Dia mengambil natur manusia, mengenakan natur manusia. Natur manusia yang memiliki kelemahan, keterbatasan. Dia ambil itu, dia kenakan kepada dirinya sendiri. Sehingga Tuhan Yesus pun mengalami penderitaan. Tuhan Yesus pun mengalami keterbatasan secara fisik di dalam kehidupannya sebagai manusia pada waktu dia berinkarnasi. Dia juga mengalami apa yang selama ini dialami oleh manusia pada umumnya. Yesus adalah manusia yang sejati juga, selain daripada Allah yang sejati. Nah, pada waktu dia berinkarnasi menjadi manusia, dia tetap adalah Allah. Tetapi bagian Alkitab khususnya ayat 8 ini mengatakan, sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Yesus belajar menjadi taat. Yesus belajar menjadi taat di sini. Sekalipun dia itu anak, dia belajar taat. Alkitab menceritakan di dalam kehidupan Tuhan Yesus, kita menemukan bahwa Tuhan Yesus di dalam kehidupannya itu betul-betul bertumbuh dari seorang anak sampai kemudian menjadi dewasa. Dia mengalami perkembangan itu, perkembangan sebagai seorang manusia. Dengan demikian maka Tuhan Yesus itu mengalami semua hukum-hukum alam yang ada, hukum pertumbuhan. Sama seperti kita manusia, kita mengalami yang namanya perkembangan, pertumbuhan, hukum pertumbuhan, kita mengalaminya. Tuhan Yesus pun mengalaminya. Kita mengalami yang namanya hukum gravitasi. Kalau kita lompat, misalnya saya lompat dari mimbar ini, kepala saya pasti akan kejeduk, begitu ya, jatuh. Karena saya mengalami yang namanya gaya gravitasi. Nah, Tuhan Yesus pun mengalami itu. Dia harus berjalan, dia bukan melayang seperti Superman misalnya, bisa terbang ke sana kemari, melawan gravitasi misalnya. Tidak, Tuhan Yesus pun tunduk kepada hukum-hukum alam yang ada. Yesus pun kemudian menjalani dan hidup di bawah hukum-hukum alam yang ada itu. Menjalani proses pertumbuhan, mengalami kemudian gaya gravitasi, mengalami kemudian panas dan lain sebagainya, mengalami semua proses-proses itu semua. Dia tidak melawan hukum-hukum alam itu. Ya, tentu saja di dalam pelayanan Tuhan Yesus, pada waktu dia menjalankan dan menghadirkan kerajaan Allah, dia kemudian di situ pada momen-momen seperti itu, dia kemudian berada di atas hukum-hukum alam itu. Berjalan di atas air, menyembuhkan orang sakit. Pada waktu dia menjalankan misinya, menghadirkan kerajaan Allah untuk kemudian menolong, membebaskan manusia yang ada di perbudakan dosa. Dia melakukan keajaiban-keajaiban itu. Tetapi hampir semua kehidupan Tuhan Yesus, kita menemukan satu kehidupan yang normal dari dia kecil sampai dia dewasa. Mengalami kehidupan di bawah hukum-hukum alam yang ada. Bukan hanya kemudian Yesus itu tunduk taat kepada hukum-hukum alam yang ada, tetapi Tuhan Yesus pun tunduk taat kepada hukum-hukum yang ada pada waktu itu, yaitu hukum Taurat yang Allah berikan. Tuhan Yesus untuk menebus manusia dari dosa-dosanya, dia mentaati hukum Taurat dan taat sepenuh-penuhnya sampai Kristus itu menjadi korban yang sempurna. Kristus menjalani semua aturan-aturan Taurat. Kristus menjalani semua tuntutan Taurat. Dan bahkan dia menjalaninya dengan lebih baik. Dia menghasilkan kesempurnaan. Pada waktu dia menjalani semua tuntutan hukum Taurat itu dengan sempurna, dia menghasilkan kesempurnaan di dalam dirinya. Dia sempurna menjalankan hukum-hukum itu. Sehingga dia tidak bercacat, dia tidak berdosa sama sekali. Tidak ada dosa di dalam kehidupan dia. Karena dia menjalankan hukum-hukum Allah itu dengan sempurna. Tuhan Yesus hadir pada zaman itu. Dia muncul pada zaman itu. Bukan pada zaman setelah kita sekarang. Tapi muncul pada zaman itu dan tunduk pada hukum Taurat pada zaman itu. Dan dia melakukannya dengan sempurna. Alkitab bukan hanya mencatat bahwa dia tunduk pada hukum Taurat. Tetapi Alkitab juga mencatat bahwa Yesus Kristus juga taat, tunduk kepada kehendak daripada Bapa.
Khususnya pada waktu dia menjalankan misinya untuk menebus dosa-dosa manusia yang berdosa. Di Taman Getsemani misalnya dia bergumul di sana. Kalau boleh biarlah cawan ini, penderitaan ini, kesulitan ini berlalu. Tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Dia belajar taat kepada kehendak Bapa di momen itu. Pada waktu dia di Taman Getsemani dia berdoa. Pada waktu kemudian dia mengalami penderitaan dicambuk, dianiaya. Pada waktu dia mengalami penderitaan ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihinya. Pada waktu dia mengalami penyiksaan di atas kayu salib. Pada waktu dia mengalami kematian. Di situ, di momen-momen seperti itu, dia belajar taat dari semua penderitaan itu. Ayat 8 mengatakan, dan sekalipun dia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Belajar taat, menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Tuhan Yesus belajar taat dari apa yang telah dideritanya. Apa yang Tuhan Yesus alami di sini? Dia mentaatinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu kita bicara tentang Yesus belajar taat di sini, bukan berarti bahwa Yesus itu kurang sempurna ketaatannya dan kemudian akhirnya menjadi lebih sempurna ketaatannya. Bukan. Yang dimaksud dengan Yesus itu belajar taat adalah di dalam tiap momen ada kesulitan, ada penderitaan, ada tantangan di dalam kehidupan dia. Dia belajar, dia mempraktekkan ketaatan pada momen itu. Tiap momen penderitaan, kesulitan, dia mempraktekkan ketaatan. Tiap momen penderitaan, kesulitan, dia praktekkan ketaatan. Pada momen di Taman Getsemani, dia mempraktekkan ketaatan. Di tengah-tengah penderitaan dicambuk dan dianiaya, dia mempraktekkan ketaatan. Di tengah-tengah pada waktu dia mau disalib, dia mempraktekkan ketaatan. Pada waktu dia mau mati, menyerahkan nyawanya, dia mempraktekkan ketaatan. Di momen-momen itu semua, Kristus mempraktekkan ketaatan. Sebagai anak Allah, dia bisa saja seperti pejabat itu bypass aturan-aturan itu. Tapi Tuhan Yesus bukan seperti itu. Dia belajar taat kepada kehendak Bapaknya. Dia belajar taat sampai dikatakan bahkan mati di atas kayu salib demi ketaatannya kepada kehendak Bapaknya untuk menjalankan misi penebusan dosa umat manusia. Dia mati di atas kayu salib. Dan dia taat sampai mati. Mati di atas kayu salib. Momen demi momen kehidupannya. Bahkan di tengah-tengah penderitaan, kesulitan. Tuhan Yesus tidak berpaling meninggalkan Bapa. Tuhan Yesus tidak kemudian menolak kehendak Bapa. Tapi momen demi momen tersebut. Tiap saat Tuhan Yesus melakukan ketaatan. Sehingga hasilnya apa yang dihasilkan? Kristus menjalankan semua kehendak Allah dengan sempurna. Tanpa cacat, tanpa dosa. Sehingga Tuhan Yesus layak untuk menjadi imam besar yang agung. Layak untuk membawa korban dirinya yang tidak bercacat, yang tidak berdosa, tidak bernoda itu ke hadirat Allah untuk menjadi korban penebusan bagi semua orang. Itulah sebabnya di dalam ayat 9 dikatakan, dan sudah ia mencapai kesempurnaannya itu, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Semua orang yang percaya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka bisa menemukan keselamatan itu di dalam Yesus Kristus. Bisa menemukan pemberesan masalah dosa mereka di dalam diri daripada Tuhan Yesus. Bisa menemukan keselamatan itu di dalam diri daripada Tuhan Yesus. Karena apa? Ketaatannya yang luar biasa itu kepada kehendak Bapa di dalam kehidupannya. Bahkan di momen penderitaan dia tetap taat setia kepada Bapa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam sejarah gereja diceritakan ada seorang yang bernama Polikarpus. Polikarpus ini hidup tahun 69, jadi abad pertama. Tahun 69 sampai tahun 156.
Dia adalah uskup Smyrna, uskup kota Smyrna. Nah, ini adalah kota yang sekarang kira-kira di daerah Turki pada saat ini. Dan dikatakan bahwa dia adalah murid langsung dari Rasul Yohanes. Jadi Tuhan Yesus punya murid namanya Yohanes. Yohanes ini punya murid namanya Polikarpus. Nah, pada waktu penganiayaan terhadap orang-orang Kristen itu merebak di daerah tersebut, di daerah Smyrna itu mulai terjadi penganiayaan pada orang Kristen. Maka Polikarpus, waktu itu uskup Polikarpus itu sudah tua pada waktu itu. Dan kemudian dia ditangkap meskipun dia sudah tua, dan pada waktu itu murid-muridnya menyarankan Polikarpus untuk lari, pergi meninggalkan kota Smyrna itu. Tapi Polikarpus tidak mau, dia bertahan di kota Smyrna itu. Sehingga akhirnya pemerintah setempat itu menangkap Polikarpus itu. Dan kemudian dia mengalami ancaman hukuman dibakar pada waktu itu. Nah, pada waktu dia mendapatkan ancaman hukuman dibakar pada waktu itu, dan kemudian pada waktu Polikarpus itu hendak dibakar, diikat dan dibakar di sebuah tiang, maka pejabat yang berkuasa pada waktu itu melihat, loh ini orang udah tua sekali begitu. Dan pejabat waktu itu kemudian merasa kayaknya nggak pantas ini bakar orang tua karena imannya di depan daripada orang-orang yang banyak ini. Sehingga akhirnya dia berkata kepada Polikarpus supaya Polikarpus menyangkal Tuhan Yesus. Sangkali Tuhan Yesus. Dia beri kesempatan kepada Polikarpus. Sangkali Tuhan Yesus itu, lupakan dia, dan saya akan lepaskan kamu, akan bebaskan kamu. Jadi pejabat ini memberikan janjinya kepada Polikarpus, supaya jika Polikarpus ini menyangkal Tuhan Yesus, maka dia akan membebaskan Polikarpus. Dan Polikarpus tidak akan mengalami hukuman dibakar sampai mati. Saudara tahu apa yang kemudian Polikarpus katakan kepada pejabat itu? Polikarpus berkata kepada pejabat itu, 86 tahun 86 tahun saya sudah melayani dia, dan dia tidak melakukan perbuatan yang salah terhadap saya. Bagaimana mungkin saya menghujat raja dan juru selamatku? Saudara, Polikarpus berkata, sudah 86 tahun saya melayani Tuhan itu. Saya melayani Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tidak pernah selama 86 tahun itu melakukan sesuatu yang salah terhadap saya. Nah, sekarang bagaimana mungkin, dia bilang, saya menghujat raja dan juru selamatku hanya karena saya mau dibakar seperti ini. Dan dia menolak untuk menyangkal Tuhan Yesus. Dan akhirnya Polikarpus mati dengan dibakar. Dan akhirnya kemudian dia ditusuk dengan sebilah pisau sampai mati. Di sini dia menunjukkan kesetiaannya, ketaatannya kepada Tuhan. Sampai dia meninggal dunia, dia tetap setia, taat. Meskipun ada ancaman penganiayaan, ancaman mati dibakar, dia tetap setia, taat kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sekarang hidup di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Di dalam masa pandemi COVID-19 ini kita menemukan ada banyak kesulitan-kesulitan yang muncul di dalam kehidupan kita. Ada banyak penderitaan-penderitaan yang terjadi. Seolah-olah COVID itu belum cukup, kita juga menemukan kita sempat pernah mengantri minyak goreng dengan susahnya bukan main. Kita menemukan dengan berbagai macam kesulitan di dalam kehidupan kita. Nah, di tengah-tengah kesulitan seperti ini, kadang-kadang kita bertanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa ini terjadi? Kenapa bukan sesuatu yang baik yang terjadi di dalam kehidupan saya?
Kenapa penderitaan, kesulitan ini terjadi? Dan kadang-kadang di tengah-tengah kondisi kita yang sakit, kadang-kadang di tengah-tengah kondisi kita kekurangan keuangan, kadang-kadang di tengah-tengah kondisi di mana kita mengalami kesulitan, penderitaan dan sebagainya, kita tergoda untuk mencari pertolongan lain. Mungkin pertolongan di Gunung Kawi bisa menolong saya, memberikan saya pertolongan, memberikan saya keuntungan. Mungkin orang pintar itu dengan kemampuannya, dengan ilmunya, mungkin bisa menolong saya yang sakit ini, supaya saya yang sakit ini bisa kemudian disembuhkan. Mungkin pengobatan alternatif itu yang pakai tenaga dalam dengan kekuatannya, entah kekuatan dari mana, entah kekuatan dari kuasa mana, nggak tahu. Yang penting bisa menyembuhkan. Saya ikut, saya coba. Siapa tahu bisa menyembuhkan saya. Siapa tahu bisa menolong saya. Siapa tahu bisa kemudian membuat kehidupan saya menjadi lebih baik, lebih mapan. Saya ikut saja yang lain itu. Kekuatan yang lain itu. Penolong yang lain itu. Siapa tahu itu akan lebih baik buat saya. Saudara, di tengah-tengah kondisi-kondisi seperti ini, kita menjadi gampang sekali untuk tergoda. Melihat kepada penolong yang lain. Kepada juru selamat yang lain. Kepada kekuatan yang lain. Kepada kuasa yang lain. Yang memberikan keuntungan kepada kita. Memberikan pertolongan kepada kita. Memberikan kesehatan kepada kita. Memberikan hidup yang lebih baik kepada kita. Dan kita tergoda. Harafiah tergoda dengan hal seperti itu. Karena nampaknya itu tawaran yang menggiurkan. Tawaran yang sangat-sangat kemudian menggoda sekali. Bukan mustahil ada orang-orang Kristen yang kemudian tergoda dan meninggalkan Tuhan. Tetapi di tengah-tengah kesulitan itu kita belajar dari Tuhan Yesus. Kita juga belajar dari Polikarpus. Kita belajar dari Tuhan Yesus. Bahkan di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesulitan, dia belajar taat. Belajar menerapkan ketaatan tiap momen demi momen di tengah-tengah penderitaan, kesengsaraan, bahkan kematian. Dia mempraktekkan ketaatan itu kepada Tuhan. Saudara, biarlah kita juga sebagai anak-anak Tuhan yang hidup dengan kondisi bukan yang baik pada saat ini. Biarlah kita tidak berpaling kepada kuasa yang lain, penolong yang lain, kekuatan yang lain. Tapi kita tetap setia. Belajar senantiasa taat kepada kehendak Tuhan. Momen demi momen di dalam kehidupan kita. Kita tetap setia. Kalau Tuhan sudah menolong hidup kita. Kalau Tuhan sudah menjadi juru selamat dalam hidup kita. Masa hanya gara-gara penderitaan yang sementara ini kita meninggalkan Tuhan kita. Saudara, maukah kita tetap setia, tetap taat di dalam momen demi momen penderitaan hidup kita ini? Maukah kita, saudara? Amin. Mari kita berdoa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya memberikan kesempatan untuk semua kita boleh merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita boleh memeriksa diri kita. Apakah kita sudah boleh sungguh-sungguh setia dan taat kepada Tuhan kita di dalam momen-momen kehidupan yang kita alami. Kita berdoa dan kita memohon biarlah Roh Kudus Tuhan menolong kita untuk senantiasa taat pada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sudah membaca dan merenungkan firman. Biarlah kiranya firman Tuhan yang sudah kami baca dan renungkan boleh menjadi firman yang hidup di dalam kehidupan kami. Boleh terus mewarnai kehidupan kami. Boleh kemudian mengubahkan kami. Karena firman Tuhan itu berkuasa untuk mengubah hidup kami. Firman Tuhan itu berkuasa memberi kekuatan bagi kami. Tuhan tolong kami, pimpin kami. Di tengah tiap momen kehidupan kami.
kami senantiasa belajar taat dan menerapkan ketaatan itu di dalam kehidupan kami. Berkati setiap kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, dimanapun kami berada. Kami percaya Roh Kudus Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Dimanapun di tempat kami berada sekarang ini pada waktu kami mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Hadir di tengah-tengah kami. Sehingga kami ada di hadirat Tuhan. Di tengah-tengah kehadiran Roh Kudus Tuhan. Berkati kami, jamah kami, sapa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. salib-Mu Tuhan. Salibnya, salibnya, selamat mulia. Dosaku
disucikan oleh darah Yesus. Pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang. Dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19, ibadah umum minggu pagi ataupun sore dan juga ibadah tengah minggu akan dilayani secara online. Berikut adalah jadwal ibadah tengah minggu. Adapun tautan untuk mengakses ibadah-ibadah tersebut akan diumumkan di grup pengumuman GBTKP setiap hari. Perjamuan suci akan dilayani secara online setiap minggu secara bergantian pagi dan sore. Mari bergabung dalam ibadah ragawi setiap minggu pagi pukul 7 mulai 3 April 2022. Ibadah daring yang selama ini ditayangkan perdana setiap minggu pagi pada pukul 6 mulai 3 April 2022 akan digabungkan dengan streaming langsung pada pukul 7 pagi. Ibadah daring setiap minggu sore tetap ditayangkan pada pukul 17. Pokok-pokok doa Prapaskah 2022. Mari kita mendoakan yang pertama untuk gembala, tim gembala, pengurus, pelayan, dan seluruh warga mulai dari anak-anak sekolah minggu sampai usia emas selama masa Prapaskah. Yang kedua, untuk mereka yang terpapar dan terdampak langsung maupun tidak langsung oleh pandemi COVID-19. Dan yang ketiga, untuk katekisasi dan persiapan rohani bagi mereka yang akan dibaptis pada hari Paskah 17 April 2022. Yang keempat, upaya pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyeimbangkan antara kesehatan dan perekonomian atau kesejahteraan masyarakat. Dan yang kelima, untuk persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kita, agar semua pihak selalu mengedepankan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia lebih daripada kepentingan kaum dan golongan. Mewakili segenap jemaat dan pelayan GBT Kristus Pelepas, kami segenap tim gembala dan pengurus GBT Kristus Pelepas Malang mengucapkan bela sungkawa atas berpulangnya saudara dan saudari kami yang tercinta ke rumah Bapa. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan penghiburan kepada segenap keluarga yang ditinggalkan. Tidak lupa juga kita mendukung bantuan doa bagi jemaat Tuhan, baik yang mengalami kelemahan tubuh ataupun yang lanjut usia. Kiranya Tuhan menolong. Yang berkenan memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan kepada Tuhan dan sesama dapat diberikan melalui sistem online dengan cara transfer ke rekening BCA di nomor 0113254090 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau di rekening BRI di nomor 0344 01 001 356 567 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau scan barcode yang tertera pada layar menggunakan aplikasi scan barcode di HP Anda. Bagi jemaat yang tidak dapat melakukan transfer, persembahan bisa dikumpulkan di rumah dalam amplop persembahan dan diserahkan ke gereja pada kesempatan mendatang. Selama masa pandemi ini, kami tetap menghimbau kepada setiap warga jemaat GBT Kristus Pelepas Malang yang ingin datang berkunjung ke gereja
untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan baik dan benar guna menjaga keselamatan pribadi dan orang lain. Tetap jaga jarak, cuci tangan dengan sabun, gunakan masker, dan tetap tinggal di rumah saat kondisi badan kurang fit atau kurang sehat. Tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, dan konsumsi vitamin ataupun suplemen kesehatan. Mari kita bersama-sama mencegah penyebaran COVID-19. Demikian pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang sepekan mendatang. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Kami telah memanjatkan puji-pujian kami, menaikkan doa kami, dan kami telah menyiapkan persembahan kami. Bapa, berkatilah hamba-Mu yang telah menjadi saluran berkat, kiranya pribadi dan keluarganya Tuhan berkati. Tuhan berkati semua pelayan-pelayan yang ikut berpartisipasi pada penyiapan ibadah, dan kiranya nama-nama yang telah ditayangkan Bapa, mereka yang memerlukan uluran tangan Tuhan mendapatkan kemurahan dan belas kasihan Tuhan, baik yang sakit maupun yang susah, maupun yang tidak mempunyai pekerjaan, yang terdampak langsung tidak langsung, begitu juga mereka yang telah lanjut usia. Bapa, kami mendoakan untuk semua anak-anak Tuhan yang ikut terus melayani Tuhan dengan setia, baik di bidang sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum wanita, kaum pria, kaum usia emas, dan juga dalam pelayanan-pelayanan lain di berbagai unit pelayanan dan di cabang serta pos PI. Bapa, kami mendoakan untuk bangsa dan negara kami, mereka yang di pemerintahan pusat tingkat 1 sampai ke kota Malang dan di daerah. Bapa, kami mendoakan juga untuk bangsa-bangsa yang bergolak di dunia, saudara-saudari yang terkasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudari. Allah Bapa mengasihi saudara-saudari, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari bersama-sama naikkan syukur kepada Tuhan. Jangan lupa subscribe di channel kami dan juga klik tombol lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.